Kak mengatakan Yesus pengorbanan terakhir, Kak. Dulu korban hewan, terus Yesus lah pengorbanan terakhir, Kak. No, kalau berarti Yesus pengorbanan terakhir, betul. Iya, Kak. Bisa aja kita anggap begitu. Tapi kan korbannya bukan korban manusia. Yang benar tuh korban Iya. itu hewan. Nah, dari mana ajaran korban manusia itu? Dari Karena mana? kalau Hmm, korban hewan itu, Kak, hmm. itu dulu dilakukan. Kalau sekarang kan dia datang, Kak, ke dunia jadi korban terakhir. Iya, itu atas perintah siapa di dalam kitab Taurat atau bukan bahwa pengorbanan itu harus manusia? Itu firman Tuhan yang mana di dalam kitab Taurat bahwa korban itu harus manusia? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebenarnya rahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahan rahmat segala nikmat yang berpanjangan dan tiada kata ujung dari dunia hingga akhirat. Insya Allah, amanapun berikan kita para kaum muslimin di tanah Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai. Insya Allah, di bawah naungan Allah lah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya. Insya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan bahas sebuah video di mana video yang mengesahkan tentang perdebatan Islam Kristen ya. Dan di sini juga ada orang Yahudi. Ya, di mana orang Yahudi itu pun ikut menyerang ya orang-orang kafir Kristen. Jadi di sini orang-orang Kristen itu jadi bulan-bulanan. Orang Yahudi menghantam orang Kristen. Umat Islam menghantam orang Kristen. Kenapa? Kekristenan ini sudah kitabnya nyolong ya, lalu mereka ubah-ubah sedemikian rupa ya, isi kitab orang lain gitu ya. Kitabnya umat Islam pun dicolong ya, tapi dipelintir sedemikian rupa, lalu Tuhannya pun dihina-hina ya, Tuhannya umat Islam, nabinya umat Islam pun dihina-hina. Mereka tidak menyadari bahwasanya apa yang mereka imani di dalam kitab mereka itu hasil nyolong. Nyolong kitabnya orang Yahudi, nyolong kitabnya umat Islam, tapi mereka tidak tahu diri ya, mereka tidak punya urat madu, terus menghina-hina umat Muslim ya. Tapi kalau sama orang-orang Yahudi, biarpun diludah-ludahi, tetap mereka menghambakan diri. Kenapa? Ya itulah tadi, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi katanya. Nah, itu di kitab mereka nih ya. Nah, itulah apa namanya, bahlulnya mereka ya, korban terjemahan itu tadi. Baik, kamu sini demikian videonya. Keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadap Paulus dan Silas kepada sirah rakyat. Apa ini, Bang? Kisah Para Rasul Apa ini? 13 ayat 5. Oh, nomor 13. Kirain Iya, kamu nomor yang salah 17. Oke, 13 ayat kita 5. baca, kita baca. Kita Iya. baca. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mana orang Kristennya mana? Mana orang Kristennya, Bang? Pindah lagi ke 13, ke 16 lagi boleh? Pindah lagi kita ke 16 boleh? Atau pindah lagi ke 27 boleh? Kita pindah-pindah aja terus sampai robek Anda punya mulut untuk berbohong. Tidak pernah Yesus tersentuh oleh orang-orang Kristen. Kamu bilang Ketahuan, kitab kan? kami di mana? Itulah kami Ya. menginjil pada Mana? Yahudi pada waktu itu. Mana? Itu Mana? tadi. Kisah Para Rasul 13 Setiba, ayat 5. setiba di Salamis, Salamis, mereka memberitakan betul. firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Yahudi, makanya kami yang memberitakan. Mana Kristen? Yahudi. Mana Kristen? Mana Kristen? Mana Kristen? Mana Kristen? Mana? Kristennya Nggak mana? paham. Kristennya Yohanes mana? tadi itu siapa? Hah? Kristennya mana? Aduh. Di mana ada Pakai Kristen akal Yohanes? Di budimu, mana? pakai akal Di mana ada kamu dalil tahu Kristus Yohanes siapa? itu Kristen? Kamu tahu Kristen itu siapa? Mulai ketahuan Kristen ya. adalah Di- orang-orang yang mengikuti Yesus. Kristus.
Bukan salah. Jadi itu kesalahan Anda. Kristen adalah Jadi- pengikut Kristus. Jadi kan 2019 Anda jangan bohong. Quran Anda kalian bohong. sudah Anda direvisikan. bohong. Mudah-mudahan Jadi saudara-saudara, jadi Quran saudara, kalian juga direvisi di dengarkan tahun-tahun saya. akan datang. Dengarkan saya. Supaya bisa Dengarkan saya. menghilangkan dirham Dengarkan itu saya ya. boleh. Boleh Anda dengarkan saya boleh. Boleh Anda dengarkan saya. Silakan Bang. Boleh Anda dengarkan saya. Oke. Ya. Ada tidak Yesus pernah berkata kepada non-Yahudi di dalam Bible? Meow. Hah? Yesus Tuhan berkata apa kamu? Hah? Pernah tidak Yesus melakukan pengajaran, memberikan aturan, memberikan perintah kepada non-Yahudi? Pernah enggak? Di dalam Bible, tunjukkan kalau pernah. Meong. Iya, pernah. Tunggu Bang. Pernah Nanti enggak? Saya kasih ayat itu silakan. ya. Oke, Supaya silakan, Anda silakan. lebih Iya, pintar, silakan, saya silakan. kasih ya. Silakan. Silakan. Ya, sabar Bang. Kita tunggu. Kisah Para Rasul 13:5 error. Mana? Cepat Bang, cepat. Berapa tahun? Sampai kiamat? Sampai kiamat. Saya harus tunggu sampai kiamat gitu. Bang, bukan lagi memberi pengajaran Bang. Tetapi Silakan. yang istimewanya kami Bang, supaya Anda tahu apa ya tuh? semua ya, bukan lagi Apa tuh? memberikan, tetapi kami bagian daripada Kristus. 1 Korintus 6 ayat 15. Itu Tubuhmu Paulus punya. adalah anggota Kristus. Tubuhmu adalah anggota Kristus. Dengar ya, teman-teman Kristen di sini. Yang Kita saya bukan- minta kita- Yesus. ya, ya. Kalau Paulus, Cuma minta pengajaran di mana memang katanya adalah bahwa pendiri kita ini agama kalian. diperintahkan Kristus. Saudara, Tetapi yang lebih saya hebat tanya lagi, Yesus, orang Kristen bukan Paulus. menjadi bagian Malu anggota dia. Kristus. Malu dia, malu adalah dia. anggota Kristus. 1 Malu Korintus dia. 6 ayat 15. Malu dia. Tetapi yang Yang saya kebodohan tanya ini ternyata Yesus, jelaskan Bang. Abang, bahwa yang di saya sini tanya tidak ada- Yesus, Di bukan sini pendiri tidak agama ada, Kristen ya, Paulus, tidak bukan. ada dirham di zaman Yusuf. Tetapi setelah Quran yang saya disebut tanya dirham, alias apa? Yesus. Dongeng belaka. Yang di saya depannya. tanya Sudah, Bang. Yesus, Bang. Itu aja. Malu. Kedua, saya mau Malu tanya ya? Bang, yang lagi viral Malu itu nih. benar nggak, Bang? Pintu belakang. Malu nih. Paulus di bawahnya. Paulus dibawanya. Pernah enggak Yesus berbicara untuk memberikan aturan main kepada orang Yahudi, kepada non-Yahudi? Pernah enggak? Tidak pernah. Nah, setelah dia tunjukkan data, ternyata datanya dari Paulus. Malu. Kabur dia kan. Malu. Ya, Bang. Malu dia. Raja Agripa aja pernah mengatakan kepada Paulus, Raja Agripa berkata, engkau gila Paulus. yang bomnya itu membuat engkau gila Paulus. Itu Agripa itu kisah 26 pasal 24 dan 5. Dia langsung kabur. Allahu Akbar. Bukti kebenaran Islam memang nyata ya, Bang. Iya. Selamat pagi Bang Petir, Bang RY, Bang Pratama, Bang Ruang. Silahkan berdiskusi dengan santun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Neng, Ya. Bang Petir silakan. petir atau guru nih? Bu Rasmi ini. Buras. Ada Bang Suma makanya dia naik. Oh, Bu Rasmi, apa kabar Bu Rasmi? yang naik kawan-kawan Oten aja ya. Fine. Bu Rasmi apa kabar? I'm fine. Ih, keren kok namanya sekarang jadi cinta ya Bu Rasmi ya. Cinta sama siapa kau Bu Rasmi? Cinta sama Gurunda Zuma ini, sama aku. Biar mau mualaf dia. Ada yang mau Silakan. diskusikan Bu Rasmi, silakan Bu Rasmi. Bu Rasmi. Roger 236 23 CO7. Aduh COD. Ya, oke, saya mau bertanya. Iya.
Siapa Isa? Kenapa cerita tentang Isa disamakan dengan cerita Yesus? Apalah orang ini. Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, lalu kemudian ditolak oleh kaumnya, lahirlah agama Kristen, muncullah penyembah Yesus. Itu jelas dalam. Nah, ketika Nabi tapi saya pernah diskusi dengan Komal Islam yang membacakan tentang kelahiran Isa, ya, di mana di situ malaikat Gabriel yang menghamili Maria dan sewaktu Maria dan sewaktu bentar dulu, dan sewaktu Maria melahirkan di bawah pohon kurma, begini, malaikat Tuhan berseru dari tempat yang rendah, gitu. Saya dengar dia bacakan itu hadis Maryam kalau nggak salah, ya, gitu. Jadi malaikat Tuhan berseru dari tempat yang rendah, itu garis bawahi, ya. Kalau malaikat Tuhan yang berasal dari sorga itu tidak ada dikatakan dari tempat yang rendah. Kalau malaikat yang dari tempat yang rendah itu adalah malaikat Tuhan yang dibuang ke bumi, ke bawah bumi, yang mengalami siksa kubur, gitu. Yang artinya berarti di situ adalah Lucifer, malaikat Tuhan yang berkhianat itu adalah Lucifer ataupun iblis, karena dikatakan di situ dari tempat yang rendah. Begitu. Jadi jangan samakan Isa dengan Yesus, gitu ya. Lo. Orang Kristen itulah yang mau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Kami najis, tralala tralili. Makanya di dalam terjemahan Al-Quran sekalipun tidak ada nama Yesus muncul. Tapi gereja-gereja kalian bertaburan gereja Isa Al-Masih. Pertama kali kitabnya Kristen masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tidak laku Yesus, yang ada Isa Al-Masih. Makanya santer kita dengar kenaikan Isa Al-Masih. Tidak ada disebut di terjemahan Al-Quran kemudian namanya Yesus. Tidak familiar kami dengan Yesus. Yesus itu tokoh fiktif, buatan orang Romawi, untuk kemudian menganggap bahwa itu adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Kristen ini agama yang muncul di antara masa Nasrani, ya, dengan Islam. Muncul satu kelompok bernama Kristen, tokoh pendirinya bernama Paulus. Justru Anda itu yang membawa nama Yesus. Yesus itu tokoh fiktif. Tokoh fiktif Yesus itu. Kenapa saya katakan tokoh fiktif? Karena ditolak kemudian oleh kaumnya. Bahkan Yesus sendiri menolak dirinya di dalam pengajaran Kristen. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa pernah datang di tengah-tengah Bani Israel. Ibunya kemudian dituduh pesina. Nabi Isa membela ibunya. Sedangkan kalau di Kristen cuman mengambil nama Yesus untuk dijual agar agama Romawi Yunani kuno laku, dijual ke mana-mana. Tidak percaya Anda? Mari kita uji. Ada tidak kemudian Yesus di dalam penginjilan pernah berkata, berbicara, memberikan aturan, memberikan perintah kepada non-Yahudi? Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Ada. Mana coba tunjukkan. Matius 28. Oke, itu dia berbicara kepada Matius kan? Oh tidak. Atau Bukan dia berbicara, bukan berbicara kepada Matius. Matius orang mana? Matius orang mana? Matius itu adalah murid Yesus. Murid Yesus. Saya berkata, ada tidak Yesus pernah berbicara kemudian kepada non-Yahudi, mengajarkan non-Yahudi aturan-aturan? Ada tidak? Ya ada dong. Tidak?
Ya mana? Ada dong. Mana? Tunjukkan. Beritakanlah Injil Ya ke itu seluruh dia Yesus. dunia. Yesus sedang berbicara katanya kepada orang Yahudi, namanya Matius, bukan non Yahudi. Yang saya tanya, pernah tidak Yesus berbicara kepada non Yahudi, memberikan aturan kepada non Yahudi? Pernah kagak? Supaya kita tahu bahwa Kristen ini muncul membawa data akurat. Karena Kristen adalah pengikutnya Yesus. Pertanyaannya, pernah tidak Yesus mengajar kepada non-Yahudi? Ya, kalau di sini dikatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia, berarti kalau seluruh dunia itu sudah di luar Israel. Gitu Yesus ya. berbicara kepada siapa? Ke-12 muridnya dan kepada para pengikutnya. Gitu ya. Oke. Yesus ketika berpesan kepada muridnya, adakah kemudian Yesus melarang muridnya ke bangsa lain? Di sini Yesus sudah bangkit dari kematian ya. Matius 28 di sini Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan sesudah berkata bentar dulu. Dan sesudah berkata demikian, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baru Yesus terangkat ke surga. Oke. Sekarang pertanyaan saya, adakah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia diberi kuasa di dunia? Ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Sebelum terjadi penyaliban. Oke, begini dia ya. Kenapa Yesus menjadi penguasa di dunia? Karena dia sudah selesai melakukan tugas penyelamatan manusia. Tugas penyelamatan manusia dari mana? Dari dalam neraka. Dengan menanggung hukuman manusia di dalam neraka, Yesus menanggung hukuman manusia digantung di tiang salib. Dan Yesus berhasil melaksanakan penyelamatan dengan menanggung hukuman di tiang salib. Maka diberikanlah dia kuasa. Itu ajaran di bumi. dari mana kayak begitu? Ajaran di mana kayak begitu? Karena bisa menghapuskan, kita lihat, ya. sabar dulu. Menghapuskan dosa dengan menumbalkan Tuhan, itu ajaran dari mana? Bukan menumbalkan Tuhan. Lalu ya. kalau bukan menumbalkan apa namanya? Itu kehendak Allah. Nah, di mana Gitu tertulis ya. kehendak Allah? Ingat, yang disebut kehendak Allah itu adanya di perjanjian barunya orang Yahudi, disebut kitab Tanakh. Tolong tunjukkan di dalam kitab Tanakh-nya Yahudi, Tuhan menghendaki menghapuskan dosa dunia dengan menjadikan orang benar, orang suci itu sebagai tumbal. Silakan. Oke. Bisa buka Lukas 1 ayat 26. Yang saya tanya kehendak Tuhan Elohim, bukan kehendak Lukas. Betul. Ya. Ini bukan kehendak Lukas, tetapi Lukas yang mencatat gitu. Begini saya tidak mau peduli dengan catatan-catatan surat kabar Lukas. Sabar dulu. Bukan. Yang saya minta kehendak Elohim, bukan kehendak kalian. Kehendak Elohim yang menghendaki menghapus dosa menggunakan Tuhan atau menggunakan manusia suci. Di mana tertulis kehendak Elohim seperti itu? Biar aku jelaskan dulu ya. Yesus memilih ke-12 muridnya ya. Murid itu diajari. Sewaktu murid diajari, murid itu mencatat apa yang dikatakan oleh gurunya. Ya, jadi Lukas adalah salah seorang dari murid Yesus dan Lukas mencatat apa yang diajarkan oleh Yesus dan yang dicatat oleh Lukas adalah Lukas 1 ayat 26 ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Ya, di sini Allah
Allah menyuruh malaikat Gabriel Larinya kemana pergi Ibu ke sebuah kota di Galilea bernama Ibu Nazaret. Rasmi, Dengar itu dulu, ajaran yang bahwasannya- Anda bawa itu ajaran Diam Kristen. dulu, ya. Enggak Bahwasannya laku ajaran itu, Maria- enggak laku. Ya, Kami enggak ya percaya. jangan gitu. Kok nggak Yang laku benar gimana sih? yang benar itu Yesus tidak mengajarkan buku Lukas. Jadi jangan Anda bawa buku itu. Yesus mengajarkan kitab Tanakh. Di mana Yang Anda diajarkan? Yang Anda Di tahu mana Lukas i- ini siapa? Lukas ini siapa? Lukas itu Lukas asisten ini Paulus. adalah bukan asisten Paulus. Lukas adalah salah satu murid Yesus, ya. Di mana tertulis? Salah Tunjukkan satu kepada murid saya. Yesus. Saya Coba berhenti buka. jadi Coba pendebat buka. apologet Islam kalau ada Coba tertulis buka. Lukas murid Yesus. Berhenti saya. murid Yesus. Nama-nama Ah, di kedua mana belas tertulis? murid Yesus. Di mana tertulis Lukas murid Yesus? Tunjukkan ke saya. Ya. Saya turun silakan sekarang buka. ini kalau ada. Silakan Di mana? buka ke-12 murid Yesus. Di mana? Di mana tertulis di mana? Yang pastinya Di di mana? Alkitab ini, yang pasti Nah, di Alkitab. itulah cara iblis ditanya di Loh, mana tertulis kok cara iblis? Lukas murid Yesus. Anda memfitnah Yesus memiliki murid bernama Lukas, padahal Yesus tidak pernah punya murid bernama Lukas si pengarang itu. Mana? Jangan Anda membawa kabar bohong di sini. Anda lagi berhadapan dengan umat Islam yang beriman karena data, bukan karena bohong. Itu makanya di awal saya katakan Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu penyusup. Di antara agama samawi, Kristen ini nongol di tengah-tengah kami sebagai penyusup. Kalian itu bukan agama samawi, kalian itu agama Roma Yunani. Menggunakan kitabnya Yahudi supaya menghilangkan jejak. Tapi tidak bisa. Mau lari kemanapun, Kristen tetap ketahuan agama pagan. Mau kemana tidak pagan Kristen? Tuhannya manusia, makhluk keluar dari kubur. Tuhannya menjelma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mana ada Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia? Kalian itu menggunakan kitabnya Yahudi, menempelkan di konsep agama kalian supaya kalian bisa pakai itu untuk menipu orang. Supaya kalian bisa dianggap kami agama samawi lah, kami ajaran para nabi Yahudi lah. Hanya orang bodoh, bahlul dan sedeng yang bisa kalian tipu. Umat Islam tidak bisa, orang Yahudi nggak bisa, Cahayu nggak bisa. Hanya orang-orang bahlul yang bisa kalian murtadkan. Tapi umat Islam yang paham tidak akan mau murtad karena tahu Kristen itu adalah Abu Dasarah. Agama bidat, ajaran bidat yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Camkan itu. Nabi mana yang pernah mengajarkan menumbalkan manusia untuk dosa? Nabi mana? Hah? Nabi Luga? Nabi mana yang mengajarkan menebus dosa dengan manusia? Nggak ada. Itu hanya penyembah dewa Molok. Dan Paulus memang gemar mempersembahkan manusia kepada setan. Sekali lagi saya katakan, Paulus gemar mempersembahkan manusia kepada setan. Anda mau dalil? Anda ingin bukti? Kalau Paulus itu sering mempersembahkan manusia kepada setan? Mau? Mau? Silakan Anda buka di dalam 1 Timotius 1 nomor 20. Di antara Himenios dan Alexander yang telah kuserahkan, kupersembahkan kepada iblis. Siapa punya kerjaan selalu mempersembahkan tumbal kepada iblis? Iya, Paulus. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Pekerjaan Paulus tuh suka menumbalkan orang kepada setan. 2 Timotius 4 nomor 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Di mana Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia itu di mana?
Dan Paulus sendiri mengaku dengan mulutnya 2 Korintus 12 nomor 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri supaya menyatakan pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan setan di dalam tubuhku untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tuh, Paulus yang mengaku. Di mana Tuhan kemudian minta mempersembahkan manusia kepada setan? Di mana? Nggak ada. Justru di dalam Imamat 18 nomor 21 dan seterusnya dilarang mempersembahkan manusia kepada setan. Dilarang. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2, Bani Israel dan Bani Ismail ketika hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, diperintahkan mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Muncul Kristen penumpang gelap mempersembahkan manusia kepada setan. Gitu Ibu Rasmi ya. Jadi saya ini mengajarkan kebenaran, bukan menyembunyikan kebenaran. Oke? Dan umat Islam harus tahu itu, bahwa tidak ada para nabi Bani Israel mempersembahkan kurban manusia, itu nggak ada. Nah, kebetulan ada praktisi Torah di sini, ada teman kita Yudaism bisa menjelaskan lebih terinci lagi. Silakan akhi. Salam alaikum. Alaikum salam, febukato akhi. Masya Allah. Ya. Masya Allah akhi. Oke, Fadal. jadi kita lihat sini ya. Kalau menurut Yesus adalah gambaran dari kitab Imamat. Nah, mungkin saja bisa, tapi ini lihat 6 daftar binatang untuk korban. Nah, ada 6 daftar ya nih. Ada kesef, syair asim, ada egel, ada ail, ada barben membakar, ada ez. Nah, ini semuanya ternak. Kayak kefes ini adalah domba. Umurnya harus dipersembahkan, itu umurnya harus berapa? 8 hari sampai 1 tahun, ini baru bisa dipersembahkan. Terus yang kedua adalah syair azam atau kambing betina muda ya, usianya baru bisa dipersembahkan, sama juga umur 8 hari sampai 1 tahun baru bisa klasifikasi untuk dikorbanin. Terus ada egel ya, egel itu adalah anak sapi ya, di bawah 11 bulan, itu umurnya 8 hari juga sampai 2 tahun. Nah, dari ke-6 ini mana yang Yesus? Masa Yesus sama dengan kerbau atau sapi? Ada Bang, ada akhi, ya. ada. Yang mana? Ada. Yang atas. Di 1 Korintus 5 nomor 7. Oh gitu. Nah, nanti ini lebih kompleks di sini. Prosedur untuk korban bakaran. Nah, lihat, untuk korban penghapus dosa itu nih, penghapus dosa itu harus ada yang jantan dan betina. Nah, lihat nih. Nih, korban khatat ya. Korban khatat dosa pribadi ya. Dibawa ke bait suci harus apa? Harus feminim, perempuan. Walu. Yesus tuh perempuan apa laki ya? Jadi nggak masuk. Yesus itu untuk disamakan sebagai bayang-bayang daripada kitab Imamat. Pertama sudah jelas nggak masuk karena ini adalah 6 daftar hewan ternak yang bisa dijadikan korban. Sebaliknya, teman-teman Kristen, Tuhan yang dijadikan korban. Lanjut, akhir Zuma. Iya. Kalau di kitab mereka 1 Korintus 5 nomor 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Tuh ahi. Perempuan apa betina atau jantan itu? Nah, ini yang saya bingung, karena di sini hanya disebut Kristus, sedangkan Yesus sendiri berpesan waspadalah kepada penyesat yang mengaku Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kristus tersebut akan menyesatkan banyak orang. Tuh. Nah, sedangkan yang disembeli di sini bergelar Kristus. Nah, karena dia makhluk yang kemudian penyesat, kita nggak tahu laki atau perempuan. Lagi-lagi kan Kristen ini penyembah roh. Roh itu kan kita nggak tahu laki apa perempuan. Bertanduk 7 bawa mata 7, kita nggak tahu.
Ini Bu Rasmi nih yang bisa jawab ini. Yesus disembeli, Kristus disembeli, dianggap anak domba. Ini penghinaan gak sih? Heran saya deh. Penghinaan gak itu Yesus dianggap anak domba yang disembeli? Yesus manusia, domba binatang. Jadi manusia. Waduh. Manusia disamakan dengan binatang, Masya Allah, keren. Ada yang kayak gini. Bu Rasmi kok dijeda? Harusnya kalau dia Yesus adalah penebus dosa, harusnya bisa juga disebut anak sapi. Karena kan itu ada 6 binatang, bisa disebut anak sapi, anak kambing, ya, tergantung. Anak domba sekarang anak sapi. Ya Allah. Ya karena memang secara perintah Al-Quran dan juga kemudian kitab Tanak jelas itu adalah hewan ternak, sapi, lembu, kambing, domba. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nah yang ini yang kita pertanyakan, ini Kristen ini kok persembahkan manusia, manusianya disebutnya domba, disembelih pula itu. Dalilnya 1 Korintus 5 nomor 7, dan itu adalah bisikan makhluk roh yang ngaku Kristus kepada Paulus. Paulus yang mengajarkan ini. Apa? Makhluk roh yang mengajarkan Paulus ini mengatakan itu, kalau Yesus itu, Kristus itu adalah anak domba untuk nebus dosa dunia katanya. Ahi, saya mau tanya Ahi, apakah memang di dalam kitab Tanak ini ada diajarkan kalau Adam itu mewariskan dosa kepada kita, anak keturunannya? Ada nggak Ahi? Wah, enggak dong. Anak yang baru lahir itu bagaimana bisa jadi mewarisi dosa? Anak itu ketika dia dihitung sudah wajib dari segala kewajiban, dan dihitung dosanya ketika dia berumur, buat perempuan itu 12 tahun, buat laki-laki 13 tahun. Itu. Masya Allah. Masa haid dengan masa ini balik. Iya, lalu dia dituntut. Tapi kalau enggak, dia nggak akan dituntut sebagai kesalahan dosa, enggak. Justru teman-teman, Adam itu hanya melanggar satu perintah Tuhan, makan buah. Lah, kita siapa? Kita siapa menghakimi Adam? Dosa kita lebih banyak. Bisa dikatakan ya banyak dosa kita, Adam cuma satu. Pikirkan itu. Iya. Masya Allah. Padahal kalau saya lihat nih di kitab yang ada di Indonesia ini ya, di situ Adam dan keturunannya diberkati. Yang dikutuk itu adalah tanah dan juga iblis. Di Al-Quran juga, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Adam berarti tidak kemudian memiliki dosa. Justru Adam mewariskan ilmu pengetahuan, mewariskan kemampuan untuk berpikir kepada keturunannya, sehingga keturunannya mampu menguasai makhluk lain di bumi ini, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Lah kalau Adam dituduh dengan makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, artinya bahwa kalau dia tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, ya bagaimana caranya dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi? Inilah saudara kita, Bu Rasmi, ajarannya aneh. Oke, biar aku jelaskan kalau tentang yang tertulis di Alkitab ya. Lihat nih, Adam bertobat. Begini loh, biar saya jelaskan. Persis gitu loh. Al-Quran juga mengatakan itu. Anda ini memaksakan yang ditulis dalam Al-Quran ke dalam Alkitab. Sementara jauh beribu-ribu tahun duluan Alkitab ditulis, kitab Taurat daripada Al-Quran. Duluan gitu, mana ya? kitabnya orang Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Ya, duluan Jangan, kitab Taurat. iya, saya tanya, duluan mana kitabnya Kristen dan kitabnya Yahudi? Duluan mana? Kitab Taurat dengan Kristen itu punya Tuhan yang sama.
Iya. Yahudi atau Israel dengan Kristen punya Tuhan yang sama. Iya. Bisa kita buka di Yohanes 1 ya, Yohanes 1 kita buka. Enggak sama Jangan karena iya, Tuhannya kita orang buktikan Yahudi loh, kita bukanlah buktikan, manusia. kita buktikan. Loh, Israel, Oke, Tuhan kita itu bukan manusia. buktikan. Gini loh, gini, dengar. Kau percaya dengan kitab sucimu, saya juga percaya dengan kitab suci saya yang memang nyata terjadi di dunia. Gitu. Jangan kamu paksakan ajaran kitab sucimu yang mengambang, nggak nyata. Gitu. Ini saya bertanya itu kitab suci tuh yang lebih tua daripada kitabnya orang Kristen tuh. Baca coba itu. Sama enggak sama buku resmi? Tuhan Coba. Yahudi dengan Kristen sama. Kita buka Yohanes 1. Coba tanya saudara kita yang Yahudi, apakah betul Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi sama, akhi? Tidak sama. Tuhan Yahudi itu lo Israel hikayat. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Apakah sama? Apakah sama Jangan Tuhannya? kau tanya, Apakah sama dengar, Tuhannya dengar. umat Islam dan Jangan Tuhannya kau Yahudi, tanya, akhi? Sama, jangan kau sama. tanya Yahudi yang sudah Sama. Islam. Yahudi yang sudah Islam itu artinya Yahudi. Palestina. Paham nggak Anda? Yahudi yang sudah Islam. Jangan membodohi gitu loh. Jangan membodohi. Yahudi yang beragama Islam sama itu dengan Palestina. Ya, tapi kau tanyalah ya Israel kau tanya yang selalu menyanyikan Yesua, ya, yang selalu diludahi di sana gitu. yang meludahi Kristen di sana adalah Yahudi yang beragama Islam. Ya, jangan kau ketikkan kata Yahudi. Yahudi yang beragama Islam itu sama dengan Palestina. Coba dengarkan lagu-lagu Israel. Parah. Lanjut ahi. Yesua Hamasya. Ya. Di mana kita buktikan bahwasannya Tuhannya Israel dengan Tuhannya Kristen sama. Buka Yohanes 1. Ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ayat 14, firman itu menjadi manusia, ya. Firman itu adalah Allah menjadikan segala sesuatu. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, 2000 tahun kemudian firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Datang ke dunia merendahkan diri menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dalam neraka. Gitu. Makanya Yesus selalu bilang sembahlah Bapa, sembahlah Tuhan, karena Dia di situ merendahkan diri menjadi manusia. Allah bukan manusia, tetapi Allah itu adalah roh. Sembahlah Tuhan sebagai roh di sorga. Itulah ajaran Yesus. Ya, jadi Anda harus paham gitu. Dan Anda tanya tadi di mana Yesus mengajarkan di luar Yahudi. Buka Matius 8. Ya, Matius 8 yang berbunyi ayat 11, akan ada banyak orang dari barat dan timur akan makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Itu sudah di luar Israel. Perkataan Yesus itu di sini, Yesus di Matius 8 ayat 11, Yesus berkata ini Yesus belum disalib. Ya. Jadi kalau kau tanyakan tentang Adam, yang dikutuk itu bukan hanya tanah dan ular, tetapi juga Hawa. Hawa di sini dikutuk, ya. Bisa kamu buka di Kejadian 3, ya. Ya, kita buka mulai dari sewaktu ular menggoda Hawa, ya. Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah ini siapa? Yang di Yohanes 1 tadi, firman itu adalah Allah. Ia menjadikan segala sesuatu. Ya, Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya yang dikatakan tadi. Firman adalah Allah, gitu. Ya. Adapun ular ialah
yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Terlalu Semua panjang Bu pohon Rasmi. dalam taman Terlalu ini panjang kamu narasimu Bu makan Rasmi. buahnya. Iya, Bu Rasmi terlalu panjang. Bukan gini, dengar. Terlalu panjang kamu samakan Tuhannya orang Kristen dengan Yahudi, tidak sama Bu Rasmi. Orang Yahudi Sudah itu saya bacakan itu buktinya. Tuhannya Esa, Sudah saya Ehad. bacakan, sudah Nah, saya sementara bacakan bukti. Tuhannya orang Kristen itu Tritunggal. Bukti data ada, bukti data ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Dan kemudian firman itu menjadi manusia. Manusia ini siapa? Nah, kalau Anda menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah firman itu menjadi Tuhan Yesus, maka cukup dua Tuhan kalian. Sementara hukum yang terutama, wahai bangsa Israel, adalah Tuhan kita itu Ehad. Tuhannya orang Yahudi itu satu, Bu Rasmi, sedangkan kalian Tuhannya ada tiga. Mana kesamaannya? Yang kedua adalah Tuhannya orang Yahudi dengan orang Islam itu Ehad satu. Dan definisi daripada Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Nah, ketika ada kemudian Tuhan, lalu dia dicipta, dia tidak bisa mencipta, maka derajatnya sama dengan Tuhan hawa nafsu, Tuhan Fir'aun, Tuhan Raja Namrud. Tepat posisi dua Tuhan pada saat itu ada dua Tuhan. Yang kedua dia adalah ciptaan. Berarti posisinya sama dengan Tuhan hawa nafsu. Ketika ada Tuhan yang diklaim sebagai Tuhan, nah ketika Tuhan itu tidak bisa mencipta, maka Tuhan itu adalah pagan. Tuhan itu adalah togut, sederajat dengan Tuhan hawa nafsu. Gitu Bu Rasmi. Tuhannya Yahudi itu satu, Tuhannya orang Islam satu, sementara Tuhannya orang Kristen berapa Bu Rasmi? Jangan kau sama-samakan. Tuhannya Kristen satu, ya. Biar Iya, aku jelasin satu. samamu ya, yang mana Oke. Tuhan Kristen, biar aku jelasin samamu ya. Iya, yang mana Kita Tuhannya? kembali lagi, oke, ya dengar. Kita kembali lagi ke Yohanes 1 ya. Firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun telah jadi. Jadi di saat firman ini, firman yang adalah Allah tadi, menjadikan segala sesuatu, ya, artinya menciptakan segala sesuatu di bumi, dia menjadi Tuhan di surga. Ya, ayat 14, ya, di firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia, namanya Yesus, datang dalam tugas penyelamatan manusia, dan Yesus berhasil menyelamatkan manusia dari neraka. Dengan ikhlas dia menanggung hukuman manusia di tiang salib. Dari mana kita tahu dia berhasil? Karena dia bangkit kembali. 3 hari kemudian dia hidup kembali. Ya, tanda Yunus itu berhasil menyelamatkan manusia, itu dia menjadi Tuhan di bumi. Ya, dan tanda Yunus 3 hari dalam perut ikan, begitu juga Yesus turun ke perut bumi selama 3 hari. Ya, sewaktu Yesus turun ke perut bumi, buka itu di Matius dan Lukas itu ada, tabir bait suci terbuka, kuburan-kuburan terbuka, dan orang-orang kudus dari dalam neraka dinaikkan ke surga. Dan di situ selama 3 hari di neraka, Yesus mengalahkan iblis, ya, karena orang-orang kudus di dalam neraka sudah naik ke surga, ke kota kudus, naik, yang artinya iblis sudah dikalahkan. Jadi di situ Yesus jadi penguasa di neraka. Jadi kau tanya, siapa Yesus? Yesus Udah, panjangan dongengnya kepanjangan. Gini, Ahi Billy, saya mau tanya, Ahi Billy, saya mau nanya. Di dalam Yesaya 14 nomor 15, Ahi, yang dilemparkan ke dalam kubur alam orang maut, orang mati ini itu siapa, Ahi? Menurut pendalaman materi antum sebagai pemilik kitab Yesaya 14:15. Oh, mantap ini. Mantap. 14 ya. Jadi di situ aku udah hafal itu ya, aku udah hafal. Di situ bintang timur yang dijatuhkan, dipecahkan. Waduh, sabar dulu. Lucifer. Bedakan
sabar dulu, Bu Rasmi, sabar dulu. Sabar dulu, sabar dulu. Hilal bin Syahar. Oh, kita lihat Berbeda ayatnya ya. itu ya. Kita lihat ya. Kita lihat Sabar ayatnya. dulu, Bu Rasmi sabar. Orang timur yang dipecahkan dan dibuang Iya, Yahudi sabar berbeda, dulu, sabar dulu, sabar dulu. berbeda dengan bintang timur yang Sabar bercahaya gilang dulu. gemilang. Mau Sabar diklarifikasi dulu, berarti. sabar dulu, sabar dulu. Kami nggak percaya Kristen soalnya, karena Kristen bukan pemilik kitab. Mau sampai robek Kalian tidak mulutmu, percaya, Bu Rasmi. tapi kalian selalu Saya bahas. tidak percaya meskipun mulutmu terbentuk dari emas. Tidak saya percaya Kalau karena tidak kau bukan percaya, pemegang tidak kitab. usah dibahas, tidak usah dibahas. Ya, ini saya bahas dengan yang punya kitab. Kitab Yesaya 14 nomor 15 itu siapa Ahi yang dilemparkan ke dalam kubur? Sabar ya, Brosmi. Kami umat Islam tidak percaya kepada pemegang kitab palsu. Ya, Silakan Ahi. Yesaya 14 ayat 15. Ahi 15 Ahi 15. Ya, 15. Ya, nih, but to the nether world have you been lowered. Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, to bottom, ke dasar neraka. Ini ayat Itu siapa 15, itu? Hafiz. Itu siapa itu Ahi yang dilemparkan? Hilal bin Syahar ini. Hilal bin Iblis Syahar. itu kan? Iya, betul. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 12, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Kira-kira penguasa dunia yang menurut Yesus itu adalah iblis, itu dilemparkan keluar dari mana? Kalau dari surga kan sejak Nabi Adam, iblis sudah dilemparkan keluar dari surga, dari Gan Eden. Nah sekarang Yesus mengatakan iblisnya akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Tanda Yunusnya yang Anda sebutkan tadi. Neraka. Keluar dari neraka. Dari Kan neraka tadi nenekmu kiper. tadi saya- Mana dengar, ada? tadi saya, dengar dulu. Bentar. Ini pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Di mana di dalam kitabnya orang Yahudi disebutkan iblis sudah ada di neraka? Di mana itu tertulis? Tunjukkan kepada saya di kitabnya saudara kita Yahudi, iblis sudah ada di neraka. Malah iblis ke Yang surga kamu- itu. Yang kamu Kitab baca Ayub. tadi Yesaya 14. Yang kamu baca Yesaya Kitab Ayub, 14. woi. Di kitab Yesaya Ayub iblis itu 14 naik ke tadi. surga. Naik ke surga. Yesaya Ayo. 14 tadi. Yesaya 14 tadi disitulah. Ya itu iblis bukan dibuang ke itu neraka. bukan ke neraka, itu ke kubur, dalam kubur. Ya. Itu di alam orang mati. Di alam kubur itu alam barzah, itu alam kubur. Iya, neraka itu alam orang mati. Hello. Oh, bukan, beda. Beda. Nah, inilah yang Yesus katakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya yang keluar dari kubur itu minta disembah. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang keluar dari kubur itulah iblis yang kau tuhankan, yang kau sebut Kristus itu. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa Kristus yang dimaksud Yesus? Itu yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen. Kristen ini pengikut Kristus. Berarti orang banyak yang disesatkan Kristus itu disebut Kristen. Sampai sini paham? Jadi makanya kemudian Yesus berkata di dalam Matius 12, apa kata Yesus? Orang Yahudi dan ahli kitab dan orang Farisi ini datang kepadaku dan berkata, Guru, berikanlah kami sebuah tanda. Apa kata Yesus? Tidak akan diberikan kepada angkatan jahat ini sebuah tanda, melainkan tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa kata Yesus? Untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga? Karisteng. Berarti Karisteng ini adalah angkatan jahe. Itu dalil. Makanya orang Yahudi tidak menganggap kalian. Oke, angkatan jahat adalah yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Murid Yesus yang 11 orang ini percaya nggak kepada kebangkitan? Tidak. Mana dalilnya? Baca
surat wartawan Lukas nomor 24 ya, bab 24 nomor 9 sampai nomor 12. Baca. Baca. Orang-orang yang datang dari kuburan. Kenapa sekarang Anda membawakan Lukas? Tadi aku bawakan Lukas, Anda bilang itu tidak benar. Loh, sekarang Anda bawakan saya katakan Lukas kepada saudara, kalau Anda menyatakan Anda gitu ya. Sabar. Dengar, Lukas itu adalah pewarta yang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berarti kalau berbicara mengenai peristiwa, kita harus dudukkan peristiwa itu. Jangan pula kau katakan apa yang dikatakan Yesus, bahwa Lukas itu murid Yesus. Itu yang saya tidak percaya. Tapi kalau Lukas sebagai wartawan, saya percaya. Berdasarkan pengakuannya, kalau dia itu pewarta. Di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Jangan kau katakan Lukas itu murid Yesus, karena Lukas bukan murid Yesus. Nah sekarang, ketika kita berbicara apakah ke-11 murid Yesus itu percaya ada kebangkitan dari kubur, murid-muridnya tidak percaya. Apa buktinya? Silakan Anda baca hasil penyelidikan wartawan Lukas di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Apa yang tertulis di sana? Ketika wanita-wanita ini ke kuburannya Yesus, mereka tidak menemukan Yesus lagi ada di sana, melainkan yang mereka temukan cuman kain kafan saja. Lalu mereka datang kepada murid-murid Yesus dan mendengarkan itu, murid-murid Yesus mengatakan apa yang mereka ucapkan itu adalah omong kosong dan mereka semua tidak percaya. Walaupun demikian, Petrus pagi-pagi buta pergi ke kuburan melihat apa yang terjadi di sana. Begitu sampai Petrus di kuburan itu, dia tidak menemukan adanya mayat, yang ditemukan hanya kain kafan. Apa yang ada dalam hati Petrus berkata, Petrus kemudian berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kok bisa kayak gini ya? Ayo. Artinya Petrus dan 10 murid lain tidak diberikan tanda kebangkitan dari kubur. Hanya angkatan jahat yang diberikan tanda kepada angkatan jahat, diberikan tanda bangkit dari kubur. Karena yang terlempar dari kubur itu adalah iblis. Tapi kan Yunus itu nggak mati ya, di dalam perut ikan dia nggak mati. Itu dia. Makanya iblis mati nggak Ahi? Iblis mati nggak Ahi? Enggak lah, belum nggak mati. Enggak mati. Ayo, berarti kemudian anak manusia inilah yang masuk ke dalam kubur, yang kemudian dikenal dengan penyesat. Menurut tradisi Yahudi, Akhi, bisa nggak kemudian orang kerasukan iblis? Nggak bisa lah, kerasukan iblis karena maksud saya gini, bisa tidak iblis merasuki seseorang? Bisa dong, kalau bisa. Bisa. Itulah yang terjadi terhadap orang yang ada di dalam kubur tadi. Kerasukan iblis keluar dari sana, dikatakanlah Kristus. Itulah yang diikuti oleh Ibu Rasmi dan teman-temannya. Itu Bu Rasmi, tidak ada Tuhan. Lalu kemudian Anda menuduh nih, ini tuduhan Anda tadi saya dengar. Anda menuduh kemudian Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia. Kesalahan fatal, Anda membawa Yohanes 1. Padahal bukan itu. Kalau berbicara pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan, itu tidak salah sebenarnya. Selama yang dimaksud kemudian firman di sana adalah sifat. Karena Tuhan memang bersama dengan sifat berkata-kata yang melekat dari dirinya. Sifat berkata yang ada pada Tuhan dengan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu berbeda. Bedakan antara sifat berkata dengan perkataan. Bedakan dengan mulut dengan perkataan. Mulut adalah hal yang melekat pada seseorang, sedangkan perkataan adalah sesuatu yang keluar, gelombang, irama, not yang keluar dari seseorang. Yang keluar dari mulut itu bukan orang itu sendiri, tetapi itu adalah cipta karya yang keluar dari mesin yang melekat pada diri manusia. Disebutlah perkataan. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu Tuhan, itu tidak salah. Memang Tuhan itu memiliki sifat berkata-kata. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9.
Tuhan memberi perintah semuanya jadi. Gini Bang Juma. Sabar Gini, dulu, lanjut sabar dulu. Enggak, Sedikit lagi. Saya belum masuk ke intinya. Jadi bukan itu dasar pijakannya kemudian Tuhan menjadi manusia di dalam konsep Kristen, bukan. Apa buktinya? Anda turun lagi di data nomor 14-nya. Firman itu telah menjadi daging. Itu baru ada Yesus. Tetapi bukan itu yang menjadi dasar pijakan ketuhanan terhadap Yesus. Yang menjadi konsep ketuhanan dari Yesus itu adalah bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Tertulis di mana? Filipi 1 nomor, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang tertulis di sana? Elohim, Theos, katanya mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi seorang hamba, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi bukan Yohanes yang jadi rujukan, yang menjadi rujukan adalah Filipi, di mana Theos menjelma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus mulai dari rambut sampai kuku kakinya itu kepenuhan keteosan keilahian. Jadi bukan firman menjadi manusia. Kalau firman menjadi manusia, firman menjadi bumi, firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi pohon, itu wajar. Yesaya 55 nomor 11. Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu idza arada shay'an ayakula lahu kun fayakun. Semua yang dicipta itu berasal dari firman. Pada mulanya firman itu melekat pada Tuhan, lalu Tuhan berkata kun, jadi, maka jadilah. Sedangkan Yesus itu juga masuk di situ. Tuhan mengatakan, "Wahai Maria, hamillah, lahirkan seorang makhluk bernama Yesus." Lahir. Jadi Yesus itu pada mulanya firman. Betul. Tapi di Kristen bukan itu konsepnya. Di Kristen dewa berinkarnasi, berubah wujud menjadi manusia. Dalilnya di mana? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan Kolose 2 nomor 9. Jadi dewa menjelma menjadi Kristus yang datang kepada Paulus. Itulah konsep Kristen. Umat Islam dalam hal ini tidak bisa tertipu dengan Kristen. Itu Bu Rasmi. Silakan dengan ilmu Anda. Ya, Bu Rasmi, bagaimana Bu Rasmi? Oke. Filipi 2 ayat 6 tadi ya? Ya. Oke, saya baca ya. Filipi 2 ayat 6. Izin Bu Rasmi sebentar izin. Teman-teman tahu tentang konsep Kristen. Teman-teman yang saya baru pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, itu sifat yang Allah melekat itu pada menjadi Tuhan. manusia. Yes, itu tahu konsep adalah itu? sifat. Ya tahulah, tahu. Sekarang ada nggak daging melekat pada Elohim? Ketika dikatakan firman bersama-sama dengan Elohim, apakah di situ ada daging, Nak Maria? Muhammad Aku tanya itu dulu. Allah bilang. Ku tanya dulu. Aduh, sudah. Kalau cuma kayak gitu udah kamu turun aja. Udah, jangan Sudah nangis tahu di jelas sini. konsep Kristen itu seperti apa. Alkitab itu seperti apa. Iya. Tuhan itu pada Baca dirinya Kejadian tidak ada sampai Wahyu itu. Kejadian Kau adalah antikristus yang menyelewengkan firman. yang disebut antikristus. Kejadian aja salah, Kejadian 1 ayat 2. Antikristus yang menyelewengkan firman. Lah adalah roh. Iblis yang menyelewengkan firman. Siapa yang merubah-rubah Waktu Adam kitabnya dan Yahudi? Hawa, Siapa Taman Eden. yang mengambil kitabnya Yahudi merubah-rubahnya? Waktu Itu iblis kan, ular antikristus itu mengatakan bukan? pohon itu bisa Siapa kau yang makan. mengarang-arang cerita tentang Yesus? Dan kau sudah menyelewengkan firman, cuma Mana yang Kau saya lewengkan? antikristus. Yang mana? Yang Allah mana akan yang saya muncul dan selewengkan? sudah ada di bumi ini. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Paulus Jadi di dalam kami, Galatia orang 1, Paulus di dalam Galatia mengetahui 1 tentang siapa nomor 11 nomor 12 sekarang pun udah tidak ada penyesat mengakui Yesus datang yang sebagai menyesatkan. manusia. Jedar. Definisi antikristus itu apa? Antikristus itu Antikristus di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 berbunyi, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 12, nomor 11, nomor 12. Aku menerima 13 kitabku bukan dari manusia.
bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, di situ dia mengatakan Yesus Kristus bukan manusia, berarti dia antikristus. Jedar. Silakan Ahi, silakan. Iya, aku mau share ini sedikit ya tentang bagaimana konsep ketuhanan di dalam agama Yahudi ya. Ata hereta ledaat ki Hashem huwa Elohim enot milkado, artinya engkau telah melihat dan mengetahui bahwa YHWH dialah Tuhan, tidak ada yang lain di samping dia. Nah, kalau ada Tuhan duduk di sebelah kanan samping kanan Allah Bapa, itu bukan Tuhan Israel ya, karena tidak ada yang lain di samping dia. Lanjut. Nah, sedangkan Yesus duduk di samping kanan Tuhan Bapa. Mati meja. Belas ya anak-anak. Masih mau aku datang besok. Bagaimana Bu Rasmi? Masih kuat? Oke, tadi yang Anda bacakan itu Yohanes 1, itu lanjut ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, itu betul. Firman itu betul. adalah Allah, ya. Di sini firman itu adalah Allah. Dan itu bukan Berarti Yesus di situ kan? Allah. Oke, Ya. dan di situ Dan Allah itu bukan menjadikan Yesus. segala sesuatu. Dan Ya, di itu sini bukan belum. Yesus. Ya, di sini belum. Nggak ada yang Ya. salah. Nggak ada yang Ya, salah. betul. Dan di ayat Ya. 14-nya, Akhi. di ayat 14-nya, Akhi boleh bacakan saya Mazmur 33 ayat 9? Sabar bentar dulu. bentar dulu. Ayat Tidak ada yang 14-nya salah. bentar, tanggung nih. Di ayat 14-nya firman itu menjadi daging. manusia. Nah, itu betul. Manusia itulah namanya Yesus. Nah, iya Gitu. berarti Yesus itu berasal dari perkataan Tuhan, betul? Firman itu menjadikan segala sesuatu tadi. Maksudnya mulut Tuhan jadi Yesus gitu. Mulutnya Tuhan berubah jadi Yesus gitu. Bukan. Jadi di sini firman ini ya dijadikan oleh Allah Bapa. Firman ini adalah Allah, kan ditulis di sini firman ini Tidak adalah ada di Allah. situ dikatakan firman itu kemudian adalah Bapa dan Bapa itulah yang menjadi daging, nggak ada. Ya memang bukan. Makanya Memang ini bukan. pahami dulu, Berarti ya. Oke, sekarang makanya begini, gini, pahami. sekarang begini. Oke. Ketika kemudian Gabriel datang kepada Maria, apa yang diantarkan Gabriel kepada Maria? Apa yang diantar? Ketika Gabriel datang ke Maria, apa yang diantar kepada Maria? Daging atau perkataan? Pesan. Nah, Itu pesan dari Allah Bapa. Pesan Ya, dari pesan Tuhan Allah Bapa. dikatakan kepada Bukan Maria, Tuhan, bukan Maria. Tuhan. Bukan dari Tuhan, pesan dari Allah Bapa. Itu bukan Tuhan ya? Ya, jadi yang Tuhan di sini adalah firman itu adalah Allah yang Alamak, menjadikan segala rusak sesuatu. Rusak memang. Rusak. Jadi malaikat Gini loh. turun menghantarkan pesan dari Tuhan kepada seorang perawan. Wahai Maria, kamu akan hamil. Buka dulu, buka Siapa Lukas yang 1. menghendaki? Matius 1 atau Lukas 1? Buka Lukas 1, bukan dari Tuhan di situ dicatat, tetapi pesan dari Allah ya, Lukas 1. Ya. Allah itu Jadi bagi kami Tuhan itu adalah Allah. Jangan ya itu kan bagi kalian. Oh, jadi Allah itu Gitu bukan loh. Tuhan. Tuh gini, firman Nah. itu adalah Allah menjadikan segala sesuatu, ialah diberi jabatan Tuhan. Mati. Ya, jadi Nggak usah Tuhan itu jangan jabatan. persulit diri Dengar, Anda, Ibu dengar. Rasmi. Jangan Tidak, persulit diri Anda, tidak. jangan persulit. Tidak, oke, oke. Sekarang pesan yang dibawa oleh Gabriel itu bukan berupa daging kan? Bukan berupa Yesus, hanya pesan. Yesus itu nanti muncul setelah alat produksi janin bekerja dalam rahim Maria. Barulah Yesus itu tercipta. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Artinya Yesus itu sebelum menjadi manusia, mulanya adalah pesan dari ilahi Firman yang turun menjadikan segala sesuatu, ya firman yang menjadikan segala sesuatu. Baca dong. Itu Kenapa tidak firman itu masalah, adalah Bu Rasmi. Ya, Mau bukti. Jadi Sabar dulu. yang menjadi Bu Rasmi. rohnya Yesus. Sabar, Ya, bentar. sabar, Bu Bentar Rasmi. dulu, karena nggak paham Anda, biar saya jelaskan. Anda yang tidak paham. Loh, bukan
segala Ini sesuatunya, Alkitab saya. segala sesuatunya itu pada mulanya adalah firman. Mari kita buktikan ya. Akhi, bisa ditunjukkan Mazmur 33 ayat 9, akhi. Nah, ini yang punya kitab ini. Nah, tuh. Begitu 9. cara belajarnya langsung. Nah, Kihu amar faihi hu sifat saya amot, artinya apa ya? Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi cuma bicara saja jadi. Ayo. Jadi segala sesuatunya itu memang berasal dari perintah. Perintah itu berupa firman, perkataan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata jadi, maka jadi. Itu Mazmur 33 nomor 9. Masa seorang Bang Suma lebih paham Bible daripada Bu Rasmi? Jadi ketika Maria ini manusia perawan tanpa suami, tidak pernah tersentuh laki-laki, tapi karena Sang Pencipta berfirman, hamil lo, hamil, lahirkan manusia tanpa ayah bernama Yesus. Lahir, tak ada yang bisa menghalangi itu. Artinya apa? Ketika Anda mengatakan Yesus itu firman menjadi manusia, di situ kelirunya Anda memahami. Seakan-akan Anda kemudian menganggap Tuhan menjadi manusia. Padahal Tuhan menjadi manusia, itu konsepnya berbeda. Adanya di pesan roh halus yang datang kepada Paulus. Tertulis di Kolose 2, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi filosofi yang muncul dari himne Plato tentang logos, tentang firman di dalam Yohanes 1 ini sampai nomor 14, itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, tapi itu masuk akal sesuai dengan firman Tuhan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Jadi bukan itu yang menjadi landasan Kristen menuhankan Yesus, bukan. Yang menjadi dasar landasan untuk menuhankan Yesus itu surat Paulus, Filipi 2 nomor 6, 7, 8, Kolose 2 nomor 9. Begitu Bu Rasmi. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini pada mulanya firman. Matahari pada mulanya firman. Semua yang tercipta ini berasal dari firman yang melekat pada Tuhan. Boleh akhi Yesaya 55 nomor 11? Mohon izin akhi, supaya kami umat Islam juga tahu bahwa ternyata memang di dalam kitabnya saudara kami Yahudi tertuang data-data seperti itu. Silakan. Yesaya 55 ayat 11. Ya. Kasih langsung yang punya kitab. Bentar ya. 55 ayat 11. So shall be my word that emanate from my mouth, it will not return to me unfulfilled, unless it will have accomplished what I desire and brought success where I send it. Jadi firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia dan akan kembali dengan berhasil. Begitu. Berarti apa yang keluar dari diri Apa ajaran Yesus gitu. Ajaran si Paulus itu tidak menyesat. Maksudnya kalian ini secara pemikiran Nggak kalian nyambung, jaga sembung. Kenapa nggak nyambung? Apa kamu sudah lebih nyambung? Kenapa kamu diam? Silahkan teman-teman yang lain, Bang Erik maju. Naikin si Jason tuh, si Jason mau naik tuh. Dan begitu juga kita di sini bicara bukan perkara iman, kawan. Perkara data. Kalau perkara iman, kami juga bisa komplain. Kami juga bisa komplain. Sementara ajaran-ajaran para nabi kami dahulu menebus dosa yaitu dengan cara mengorbankan darah hewan. Nah, kalian di sini mengambil kitabnya orang Yahudi,
yang itu Taurat dan Injil lalu kalian imani, kalian pakai, kalian gunakan seolah-olah gak berpengaruh sama kalian, karena perintah di dalam hukum Taurat dan Injil itu jelas. Matius 8 nomor 4 berkorelasi dengan Imamat 1 nomor 2. Bang Tiapus, kawan-kawan maaf, saya keluar dulu karena saya dipanggil Sultan ya, merapat ke istana tadi. Merapat ke istana gitu ya. Baik, Bang Tengku. Syukran, barakallahu fiik. Syukran, terima kasih Pak Tengku, guruku. Pak Tengku. Itu gimana bang? Sementara Yesus itu masih mengajarkan tentang persembahan darah hewan kepada orang Yahudi. Gak pernah dia mengajarkan agar darahnya ini menjadi penebus dosa orang Yahudi, nggak ada. Nah, Kristen dari mana mengambil Yesus, ya, mengambil Yesus lalu dikorbankan Yesus ini untuk menebus dosa kalian? Asal usul kalian dari mana sebenarnya? Yuk. Asal usul siapa ini sebenarnya? Asal usul Kristen. Aduh, Dan parah Bang Erik. asal usul kalian dari mana sebenarnya? Ya, asal usul kami jelas dari Tuhan. Nah, udah pernah kalian lihat Tuhan itu? Belum. Ya kenapa kalian tidak pernah belum lihat? Kenapa kalian ingin mau mengajarkan? Gak ada pasien lain lagi. Nauzubillahi min zalik. Ini pasiennya parah sekali Bang Erik. Ini Bang Billy maju rumah Bang sakit Billy. jiwa juga. Saya juga sudah enggak nih sama orang seperti ini, enggak nyambung. Iya, kan gini loh tadi pertanyaan pembahasannya kan. Dalam Torah, dalam kitab Imamat itu yang namanya korban penghapus dosa ya, itu memakai 6 jenis hewan ternak ya. Ada kambing, domba, apa namanya, kerbau, sapi ya, yang betina dan yang jantan, itu cuma 6 jenis. Dan umurnya pun ya, ada yang dari 8 hari sampai 1 tahun, ada yang dari 8 hari sampai 2 tahun. Nah, itu kriteria di dalam kitab Imamat, semuanya teratur. Di atas jenis dosa apakah itu pengorbanannya, misalnya dosa penghapus dosa atau karban khatat, itu memakai domba yang betina. Nah. Nanti ada lagi yang dosa yang lain, misalnya korban asam ya, itu memakai yang jantan. Nah, Yesus itu yang jantan atau yang betina? Umurnya berapa? Nah, kalau disambungkan ke dalam kitab Imamat tentu tidak nyambung. Kalau dikatakan kitab Imamat adalah bayang-bayang dari pengorbanan Yesus, tentu tidak nyambung. Karena pertama yang dikorbankan adalah hewan, di dalam Kristen yang dikorbankan adalah Tuhan, dan Tuhan itu laki-laki atau perempuan untuk korban penghapus dosa, ternyata perempuan. Dalam Imamatnya itu tidak bisa disamakan dengan Yesus, karena Yesus itu bukan hewan. Lanjut. Baik, untuk Jason silahkan monitor Jason. Jason, mungkin tadi Anda naik turun karena banyak dijeda ya. Jason, silahkan. Oke. Jason. Ya, silakan Jason. Ini kok Kristen pada lemes-lemes nih, pada puasa atau gimana nih? Puasa. Iya, kayak dia yang puasa nih Bang. Kita yang puasa, dia yang loyo. Gimana tuh Jason hubungannya antara kitab Imamat dengan pengorbanan Yesus yang adalah manusia? Ya, coba bedakan itu. Efesus 5 nomor 2 atau 3? 2 ya, 2. Ibrani 10 ayat 10 Pak mengatakan Yesus pengorbanan terakhir Kak. Dulu korban hewan, terus Yesus lah pengorbanan terakhir Kak. No, kalau berarti Yesus pengorbanan terakhir, betul, Ya, bisa aja kita anggap begitu. Tapi kan korbannya bukan korban manusia, yang benar tuh korban Ya. itu hewan. Nah, dari mana ajaran korban manusia itu? Dari Karena mana? kalau korban hewan itu Kak, itu dulu dilakukan. Kalau sekarang kan dia datang Kak ke dunia jadi korban terakhir. Iya, itu atas perintah siapa? Di dalam kitab Taurat
atau bukan bahwa pengorbanan itu harus manusia? Itu firman Tuhan yang mana di dalam kitab Taurat bahwa korban itu harus manusia? Musa mengatakan dia menyiramkan darah itu ke bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan kepadamu, perbuatlah. Tuhan Yesus datang mengadakan bahwa inilah darahku untuk pengampunan dosa, Kak. Dia yang Ya, yang di dalam kitab Musa yang kau bacakan tadi itu yang dipersembahkan, yang darahnya dipercikan darah hewan apa darah manusia? Darah hewan, Kak. Darah hewan. Terus darah manusia itu siapa yang ngajarin? Dalam Taurat yang mana? Itu korban sempurna, Kak, Tuhan Yesus, Kak. Loh, enggak, di dalam Taurat di mana ada pengorbanan tuh pakai darah manusia? Ada satu sih darah manusia, itu Dewa Molok. Pengorbanan manusia pakai pengikut Dewa Molok mengorbankan manusia. Nah, di dalam aturan yang tadi kamu bacakan, memercikan darah kepada jemaah Israel, ya, itu memakai darah lembu, sapi. Ya. Nah, di mana ajaran Musa pernah mengatakan diganti dengan darah manusia? Itu yang perlu kita buka. Nah, kalau darah manusia dalam kitab Perjanjian Baru itu ajaran siapa? Juga kan itu, Kak. Itu apa? Perjanjian. Tuhan sedang apa? Coba pelan-pelan ya. Coba pelan-pelan gini. Pahami dulu. Sedang spoiler, Kak. Spoiler. Seperti Abraham mengorbankan anaknya, ya kan? Abraham nggak mengorbankan anak. Iya, mau mengorbankan anaknya diganti. Diganti apa? Di dalam di kami diganti domba. Diganti domba. Apakah ada diganti manusia? Apakah itu, Kak? Ada spoiler ala-luan, Kak? Enggak, endingnya anaknya nanti akan datang ke dunia. Enggak, urgensi daripada akedah Ishak, pengorbanan Ishak itu di Gunung Moria itu bukan untuk pengorbanan Ishak, tapi bukan untuk menyembelih Ishak, tapi untuk menguji iman Abraham. Nah, apa yang disembelih akhirnya? Kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal. Iya. Tapi akhirnya yang disembelih manusia atau hewan? Hewan, anak domba. Hewan. Nah, sekarang ada nggak di dalam contoh bahwa persembahan korban itu manusia di dalam kitab Taurat? Kan dulu, Kak, hewan, Kak. Iya, hewan. Nah, kalau sekarang jadi korbannya manusia, kalau sekarang pun misalnya nih di tahun 2025 kamu ngorbanin manusia ditangkap polisi, pasti. Coba aja kau korbanin manusia kau sembelih, kau tangkap polisi. Ya, ngerti. Ya, sebetulnya Jason ini dengan pertanyaannya mengerti nggak Jason? Mengerti, Kak. Sudah belajar sebelumnya ya Jason ya? Sudah, Kak. Jadi belum pahamnya di mananya Jason? Udah paham semua, Kak. Iya, tadi kan sudah paham, tapi kenapa masih meyakini bahwasanya ya konsep penebusan dosa dengan darah Tuhan itu masih diyakini, padahal yang dijelaskan Bang Billy tadi yang sebenarnya ajaran yang sebenarnya adalah ya mengorbankan darah domba, Kak. Darah tak cacat tak bercela, begitu juga darah Tuhan Yesus tak cacat tak bercela. Iya, Yesus domba atau orang? Iya. Itu enggak, Yesus binatang apa orang? Coba jawab dulu. Yesus binatang atau orang? Orang. Kenapa kau samakan dengan binatang? Kan binatang itu untuk pengampunan dosa. Dia datang ke dunia berkorban. Jadi di dalam tubuhnya, dulu Aki, di dalam tubuhnya mengalir darah domba mungkin, Aki. Gimili, dia datang, dalam tubuhnya mengalir darah domba kita mungkin. butuhkan, makanya kita nggak capek lagi korban semua karena dia udah datang. Korban Jason, kalau emang dosamu udah ditebus, kan kau udah pasti masuk surga kan? Kenapa kau nggak budil aja sekarang? Enak pun kau, budil aja kau kayak gitu, enak kali kau. Bagaimana kalian, Kak? Dalam hadis, Kak, mengatakan. Oh, udah masuk ke hadis ini ya.
Kau Enggak. mau budir kau. Gadis. Udah mau Nomor- hadis kau ya. Gadis. Udah mentok di Taurat Di nomor kan? 6500. Udah mentok kau ya. Kak. Oke, umat muslim enggak ada korbankan manusia. Hari kiamat Terus Allah umat keberatan Yahudi kepada enggak ada tiap-tiap korbankan muslim, manusia. Orang Yahudi dan seorang Nasrani kenapa lalu mengorbankan berfirman, manusia? itulah keselamatan kalian Dan dari api ditebus. neraka. Bagaimana Allah Kak? Menyerahkan Yahudi dan Nasrani. Lalu dia berfirman, itulah keselamatan kalian dari api neraka. Oh, udah buka puasa kau rupanya udah enggak lemes lagi kau. Lebih yang ngeri kan enggak? Fokus. Ya, selesaikan fokus dulu. Fokus Selesaikan dulu. dulu, Fokus Pak dulu. Adi. Fokus dulu dalam Taurat ya. Kalau Yesus itu nggak nyambung dengan korban imamat yang ada dalam Taurat. Kan udah jelas 6 kriteria hewan ternak. Nah, Yesus ternak yang mana di antara 6 hewan itu? Sapi kah, kerbau kah, kambing kah, domba kah? Ayo. Kalau kau bilang Yesus itu adalah domba, kau parah. Tuhan kau katakan binatang. Seperti anak domba Kak, bule putih bersih, suci Kak, bersih begitu jatuh tuh, yang kudus, yang suci itu. Di mana ayatnya domba itu suci? Di mana coba ayatnya domba itu suci? Enggak, perumpamaan Kak. Putih Kak, bersih Kak. Iya, di mana ada domba suci itu di mana? Kalau di dalam Taurat persembahan korban itu adalah 6 binatang ternak. Nah, Domba itu dari putih, 6 binatang bersih. ternak Makanya- itu meyakini kalian itu Darah Yesus meyakini bahwa pengampunan dosa darah Kak. Dia manusia tercurah darahnya di atas kayu salib. Nah, berarti Ampuni dosa. kalian berbeda dengan kitab imamat. Kalian mempersembahkan darah Tuhan, kami mempersembahkan darah Darah hewan. hewan. Kan dia jadi penggenapan terakhir Kang. Nubuatan. Nubuatan di mana Yesus dalam Torah? Yesaya 53 dia apa? Akan Nomor 3 disalib. berapa? Nggak Yesaya ada kata disalib. Nggak akan disalib. Di mana? Saya 53. Soalnya nggak bisa Yesaya 53 Kak. Nah, itulah kalian baca terjemahan yang salah. dari orang seorang yang penuh kesetaraan dan biasa yang menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup wajah terhadap dia. Nah, itulah Tapi kalian sesungguhnya hidup. penyakit kita lain ditanggungnya, kesesaran kita lain dipukulnya. Gini, Dalam Injil itu pun tidak ada kata darahnya tertikam. pengampunan dosa. Di situ nggak ada kata Jason tertikam. gantian. Mekholel itu artinya menderita, bukan tertikam. Nah, kalian lah yang salah menerjemahkan kata Mazmur, Kak. mekholel menjadi Mazmur, Kak. tertikam. Entar dulu mau kabur kemana tadi? Berarti gagal yang tadi ya. Ia menusuk Berarti tangan gagal dan yang tadi. itu segala tulangku dapat. Enggak, yang berarti entar dulu saya kita lihat saya ya. Nih, saya dengan ayatnya nih. Nih. Saya 53. Apalagi kamu mau bawa kamu membawa kitab nih saya nih. Saya 53. Menak aja ada kata salib di situ. Di mana kata salib? Di Mekholel salib jadi tikam, kata Kak. salib. Enggak Mazmur, ada Kak. kata mentikam. Enggak ada kata Sama mentikam. pemegang kitabnya itu. Dari orang. Macam-macam. Sama aslinya Mazmur, kau Kak. ini. Mazmur. Sabar dulu, jangan kemana-mana. Ya, kita ke ayat 5, lihat nih. Nah, ini dia nih. Fehu dan dia mekholel dan dia bukan tertikam. Mekholal itu artinya menderita. Nih, kita lihat kalau menikam itu. Menderita juga lah. Loh, kok jadi menikam? Kalau katanya menikam ini pas dengan Yesus, tapi Mazmur, kan Kak. ini bukan menikam. Tidak ada kata menikam di situ. Itu kejahatan kalian di dalam melencengkan arti daripada Nabi Yesaya. Saya jadi garda terdepan untuk meluruskan ini bahwa tidak ada kata yang seperti itu. Kita lihat buka Zakarias 12 ayat 10 buat perbandingan. Makanya hidup jangan dalam terjemahan. Iman itu harus dilandasi atas kitab kitab suci. Nah, kitab suci itu ditulis dalam bahasa apa? Ibrani. Nah, kita lihat. Kalau untuk kata menikam nih, Mazmur dakar. 22 ayat 17 Kak. Sabar dulu, saya belum kelar nih. Dakaru, ya artinya apa? Step, menikam.
Oke, nah sementara ini meholal sama dakar dua kata yang berbeda. Nah, kita lihat apa artinya meholal, menderita. Jadi bukan Dia dia menderita tertikam. dan dari orang. Siapa itu, Kak? Itu merujuk pada siapa, Kak? Enggak, tak dulu. Di sini ada kata tertikam atau tidak? Itu merujuk pada siapa? Entar dulu, ada kata tertikam enggak? Itu gampang. Mazmur, Kak. Mazmur 22. Entar dulu, dari mana kamu mendapatkan Selesaikan dulu ini, ayat? Jason. Dari mana kamu memahami itu sebagai tertikam? Dari mana itu? Menderita, Kak. Tertikam. Iya, di mana ada kata tertikamnya? Bahasa Inggrisnya kan step, pierce. Nah, nggak ada kata step atau pierce, nggak ada. Itu merujuk pada siapa? Iya, entar dulu, makanya dari mana kamu mendapatkan kata tertikam? Itu dari mana? Jawab dulu itu. Itu merujuk pada siapa? Iya, kan kita harus lurusin dulu secara tekstualnya gini loh. Udahlah. Untuk memahami konteks itu harus teks dulu. Ketika teksnya salah, maka seluruh konteks dan pemahaman berantakan. Itu konsekuensinya. Iya. Jadi teman-teman, tidak ada kata tertikam seperti Ia harapan. dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Oke, kita lihat ayat 6 ya. Dia menderita kesakitan. Iya. Lihat ayat 6, kita lihat pembahasan yang mendetil ya. Ini lihat. Ayat 5. Oke. Fehu mecholel mepesainu meva afonotenu, artinya ya, dia bukan dia tertikam ya, ia menderita oleh karena kejahatan kita, oleh karena dosa perbuatan kita, dan ditekan oleh karena pemberontakan kita, oleh karena dosa-dosa kita. Nah, yang berbicara di sini kita ini siapa? Kita manusia lah. Salah, konteksnya itu berbicara Itu kita. soal salah kita di sini yang audiensinya adalah raja-raja dan penguasa-penguasa di akhir zaman. Ini kan nubuatan di akhir zaman. Kalau nggak percaya kita kembali. Nih kita lihat yang berbicara itu ini. Nah begini cara belajar nih. Nih yang berbicara itu siapa nih dia? Yang berbicara di situ secara konteks adalah nah, so will many nation, maka akan terjadi bahwa banyak bangsa-bangsa akan berkata dan raja-raja akan tertutup mulutnya oleh karena melihat Israel. Jadi di akhir zaman nanti kejayaan Israel itu akan dikembalikan seperti dahulu. Orang-orang yang menderita dikatakan seperti domba tidak membuka mulutnya, itu merujuk kepada Israel. Kita lihat bagaimana orang Israel itu dihabisi di zaman Hitler. Mereka tidak membuka mulutnya waktu mereka dimasukkan ke dalam gas beracun. Mereka tidak membuka mulutnya ketika mereka ditembak. Demikian tadi komisi ini ya, orang-orang kafir lucu-lucu memang, orang-orang Kristen itu lucu-lucu ya. Tidak ada satupun dari mereka yang pintar ya, ketika mereka menghina itu pandai. Kalau perihal masalah keimanan ya, mereka benar-benar bahlul, benar-benar tolol, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kalau untuk berbuat kejahatan, berbuat fitnah, berbuat jahat, nah, Kristen itu jagonya, jago dalam segala hal. Kalau untuk perihal yang buruk-buruk nih ya, gimana cara mengadu domba itu pun Kristen. Terus bagaimana cara menghina para nabi ya, khususnya nabinya umat Muslim itu yang orang Kristen. Gitu. Menghina sesembahan umat Muslim yang dimana mereka catut di dalam kitab mereka, itu pun mereka hina-hina, mereka celah-celah, mereka nista-nista. Itu kelakuan orang-orang kafir, entah mengapa. Memang sudah dari zaman dahulu kala, dari semenjak para nabi itu ada ya, dari semenjak zaman nabi ya, itu
Kristen itu senang menghina, senang menista. Ya. Kesombongan demi kesombongan itu pun tersemat pada orang-orang Kristen pada waktu itu, pada zaman dahulu. Hingga detik ini orang-orang Kristen pun masih tetap dengan angkuhnya, dengan sombongnya. Kalau sama orang Yahudi mereka takut. Tapi kalau sama umat Muslim, wah luar biasa memusuhinya. Ya. Apalagi Kristen-Kristen Indonesia ini, Kristen-Kristen tolol nih ya, Kristen-Kristen bahlul nih. Kalau suruh menghina, suruh mencaci, memaki sesembahan orang lain, terus nabinya umat Islam, nabinya umat Muslim, wah mereka jagonya karena mereka nih ahlul fitnah, bukan ahlul kitab, tapi mereka tuh selalu mengaku mereka tuh ahlul kitab, padahal mereka tuh bahlul kitab, ya, ahli dalam ya, ahli dalam menghina, ahli dalam mengadu domba. Itulah kelakuan orang-orang kafir Kristen ini. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير